Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yon Faridzi, NIM C1B021076, Universitas Mataram, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah. Saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai norma tertinggi, norma pertama, sita hukum, unsur pokok kaidah negara yang fundamental. Penjabaran Pancasila menurut Mahmud MD 2007 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu yang pertama, hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. 2. Hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga, hukum Indonesia yang dibuat haruslah diajukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan pada toleransi agama. Penjabaran Pancasila pertama, Pasal 9. Sebelum mengaku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lanjutkan. Penjabaran sila kedua, Pasal 27. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Penjabaran sila kedua, Pancasila. Pasal 27. Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penjabaran sila ketiga, Pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18. Pemerintahan dan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Pasal 23. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kenyataan budidaya nasional. Pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Penjabaran sila keempat, Pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Pasal 2. MPR terdiri atas anggota DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut Undang-Undang Dasar. Pasal 3. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 5. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR. Penjabaran sila kelima, Pasal 23. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.